sudah diingatkan. Ya, alhamdulillah belum apa-apa, sudah ada yang resen dan sudah memberikan pertanyaan di chat. Nah, karena Nunggunya sudah udah 3 minggu, Tat. kalau Pak Fakih ini pertanyaan yang nomor pertama sudah saya masukkan di apa namanya catatan. Terima kasih, Tat. Terima kasih, Tat. Siap. Oke, sebentar saya setting dulu karena ini harus sendirian. Oke, dari pertanyaannya Pak Fakih Kurobi, hadir nggih? Alhamdulillah hadir, Tat. Siap. Dan bagi yang belum berkepentingan untuk diskusi atau bertanya, harap mic-nya dikondisikan. Siap. Pertanyaan 1, fakta kasus ABCD kumpulan syarik. Ya. Ya. Jadi ABCD itu Y, ini sudah bersirkah dulu untuk bisnis properti. Kemudian mencari pemilik tanah yaitu X yang diajak kerjasama. A itu ya Pimpro-nya, pengelola dan pemodal. B sell and marketingnya, selling and marketingnya, pengelola dan pemodal. C konstruksi, pengelola. D legalisasi dan HRD, pengelola. Ya, kumpulan syarik yang bergabung untuk berbisnis di properti. Kemudian ketemu dengan X pemilik tanah, ini maksudnya atau pemodal ya. Tetapi untuk bisnis ini X tidak ikut mengelola, pasrah jadi saja. Nah, X sudah kami edukasi bagaimana sirkah itu dan insya Allah X sudah memahami. X juga memang sudah hijrah untuk muamalah syariah. Akhirnya sepakat, ya, tanahnya X disirkahkan dengan Y. Kemudian akad apa yang pas dipakai untuk bisnis ini? Oke. Pak Fakih bisa ya, aktif mic-nya karena saya butuh untuk diskusi. Pak Fakih bisa. Siap, Tat. Siap, Tat. Ya. Oke. Jadi di sini ada A, B, C, D. Dia bersatu di sirkah Y. Gitu ya. Betul. Si A itu pengelola plus pemodal. Yeah. Ya. Kemudian si B itu pengelola plus pemodal. Ya. Si C hanya pengelola. Yeah. Dan D itu hanya pengelola. Begitu ya? Betul ya, Tat. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini, itu hakikatnya adalah pengelola plus pemodalnya itu ada 2, ketemunya pengelola 2. Nah, maka ini sebenarnya tidak ada skema sirkah ini. Skema sirkah ini itu tidak ada. Maka tidak bisa kalau dia bersirkah, sirkah Y-nya ini belum sah. Oke. Karena kan Hanya kalau skema sirkah sudah paham ya. Iya. Nah, tidak ada seperti ini. Kenapa? Karena pengelola pemodal itu nggak boleh ketemu pengelola saja. Nah, kalau biar ini bisa, si pengelola ini disuruh masukin modal. Biar nanti jadinya inan. Oke. Ya. Nah, tinggal dikondisikan berapa modalnya. Nah, memang yang ideal itu walaupun modal ini sebagai formalitas, idealnya itu nilai modalnya juga berdampak ya. Jadi ya setidaknya 5% lah. Ya, jangan sampai dia itu cuma 0,1%. Misalnya 100 juta, dia cuma 100.000. Nah, ini sekalinya rugi 50%, maka yang ini kenanya 50 juta. Kalau ini kenanya cuma 50.000. Iya. Begitu, Pak. Iya. Oke. Maka untuk sirkah Y tinggal dikondisikan.
Berarti penambah untuk yang C sama D harus ada modal masuk ya. Oke, karena A sama Oke. B-nya sudah ada modal masuknya. Oke. Oke. Nah, yang kedua, misalnya sirkah Y, ya, itu yang terdiri dari 4 orang tadi, misalnya dianggap sudah sah. Oke. Nah, ini ketemu si X, begitu kan? Betul. X-nya ini pemilik lahan. Nah, lahannya ini nanti mau dijadikan modal, begitu kan? Betul. Nah, maka nanti dia akan terjadi yang namanya sirkah mudorobah. Siapa pelakunya? Di sini pengelola, di sini pemodal. Maka ini boleh, ini sudah mufawadoh. Sirkah ketemu sirkah. Nah, tinggal yang harus dibedakan di sirkah ini kemungkinan besar akan ada biaya-biaya termasuk gaji pegawai. Maka apa? Kalau di sirkah Y bisa jadi dia juga akan ada pegawai apa biaya-biaya. Tidak ada Tat. Untuk yang X udah pasrah pengelolaannya ke Y itu tadi. Tat. Iya, maksud saya di sirkah mudoroba yang dengan si X ini bisa jadi nanti ada biaya-biaya dan gaji gitu. Oh iya. Ya. Oke. Nah, di sini juga ada biaya-biaya dan gaji di sirkah Y-nya. Bisa jadi. Maka apa? Dia tidak boleh berhubungan antara pengelolaan di sini dengan pengelolaan di sini. Dengan pengelolaan di sini. Ya. Ya. Nah, jangan sampai gaji ada pegawai di sini kok yang bayari sirkah ini, itu nggak bisa. Ya. Atau ternyata di sini ada pegawai. Kok yang bayari sirkah ini juga nggak bisa. Nah, itu kalau mufawadoh harus paham dulu positioning. Yeah. Kenapa? Karena nanti kalau di sirkah yang ini mendapatkan bagi hasil, oke, di sini dapat bagi hasil. Yeah. Ya, dari sirkah ini. Maka kalau buat si X itu bagi hasil langsung itu. Tapi kalau buat si Y ini pemasukan. Belum bagi hasil. Kenapa? Karena semisalnya ada biaya-biaya, ada pegawai yang harus dibayar, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sirkah Y, itu ya dikurangi dulu pemasukannya ini. Nanti kalau masih ada sisa, baru jadi bagi hasil setelah melebihi nilai modal. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, jadi paham, ingat ya, sirkah yang di sini itu bukan sirkah dengan perorangan, bukan. Ini bukan. Tapi sirkah ini itu antara si X dengan sirkah yang ini. Oh, berarti 4-4-nya ya yang X itu. Maksudnya? Y. Yang si yang Y itu harus 4-4-nya gitu ya, tidak boleh diwakili salah satu aja gitu, Tat. Oh enggak, pelakunya ini berarti cuma 2, yaitu sirkah Y sebagai pengelola dan si X sebagai pemodal, bukan 5 orang. Jadi bukan ini berdiri sendiri-sendiri, bukan. Ya. Maka cukup salah satu dari sirkah Y yang mewakili. Dan sebenarnya mewakili sirkah Y itu juga tidak wajib para pelaku sirkahnya, boleh pegawai. Oh. Itu hanya gitu. Mewakili akad loh. Kalau mewakili akad siapa saja boleh. Begitu Pak Pakai Robi. Wah, terima kasih. Jawabnya padahal mau mang menit ya. Yang kedua itu Tat. Yang kedua Tat. Oh, masih ada kedua ya? Siap. Ya. Lupa saya. Oke. Kemudian yang kedua. A dan B bersirkah. A pemilik tanah 4.000 meter persegi. B pengelola dan modal. Target jangka sirkah 24 bulan. Di tengah jalan atau 1 tahun, A memutuskan keluar sirkah. Dari sebagian tanah 4.000 meter yang sudah terjual itu 1.500. Nah, akhirnya A minta B untuk membayar seluar 1.500 berubah jadi jual beli.
Pertanyaannya adalah apakah B tetap harus memberikan hasil keuntungan dari 1.500 tersebut? Ya nggak bisa. Kalau dia itu di awal itu sudah sirkah, maka tidak boleh 1.500 itu jadi jual beli. Nah, gimana ceritanya? Oh, 1.500 itu sudah bukan milik mereka. Kan gini. Ya. Ini ada tanah 4.000. Ya. Ya kan? Nah, kira-kira segininya lah. Itu udah kejual. Dan 1.500. Dan di dalam 1.500 itu pada perjalanannya si pemilik tanah ini, pemodal tanah ini sudah minta modalnya dicicil gitu, Dan. Nggak ada modal dicicil. Oh, yes. Yang dicicil tuh kalau pembayaran tempo. Oke, ya. Makanya tanah ini harus jelas. Nggak boleh tanah ini apakah akan menjadi objek jual beli atau menjadi objek modal. Maka kalau jadi objek modal akadnya sirkah, ya kalau menjadi objek jual beli akadnya jual beli. Oh iya, iya. Gitu iya. loh. Jadi nggak boleh satu objek kok dapat dua kompensasi. Kan sudah saya bilang kalau akad tijaroh itu muawadzoh, yaitu A ngasih ke B, ya nanti pasti B ngasih ke A kompensasi. Oke. Tapi di dalam Islam itu satu kompensasi dampaknya ya satu kompensasi. Jadi nggak mungkin kompensasinya adalah si tanah, ya itu kok bisa termasuk jual beli atau dapat kompensasi kedua, yaitu bagi hasil. Ya nggak bisa kok. Iya. Berarti Nah, maka harus clear tanahnya itu. salah berarti. Semisalnya tanah ini sudah masuk jadi sirka, maka apa? Tadinya yang gelondongan ini sudah milik sirka. Kalau ternyata 1.500-nya sudah terjadi jual beli terhadap konsumen, maka apa? 1.500 ini sudah bukan miliknya sirkah lagi. Lah kok pemilik tanahnya nyuruh jenengan bayar iki kepiye ceritanya? Nah, tanahnya udah bukan milik jenengan berdua kok. Iya. Begitu kan? Jadi ya betul. Itu yang memang yang saya tunggu jawabannya itu, karena pemilik tanah ini Pak Robi itu kan bisa ini bisa menjadikan ini proyek itu kan awalnya begini-begini. Nah itu seperti itu. Iya, makanya harus clear di depan. Makanya setiap pihak harus paham akadnya. Apabila ternyata memang belum paham sirka, jangan dipaksain sirka. Lebih baik diubah akadnya yang lebih mudah dipahami. Misalnya bisa jual beli dengan pembayaran tempo, ya, atau jenengan yang diijaroh garap propertinya. Oke. Ya, jadi memang tidak harus selalu sirka. Cari akad yang tepat. Dan yang pasti, yang utama, cari akad yang mengamankan bisnis Anda. Gitu kan. Oke, Pak Fakih. Terima kasih, alhamdulillah. Siap. Sudah itu cukup yang nomor Fakih, 2 ya? itu. Yang nomor 2 itu kejadian tahun 2020. Oh, siap, akhirnya terjawab. Ya memang saya belum ngasih keuntungan apapun, ya udah cukup jual beli itu aja. Oh, nah kalau memang akhirnya 1.500 ini memang jadi bagian dari modal, maka terhadap 1.500 ini kalau sudah mendatangkan keuntungan, dia masih berhak terhadap bagi hasil. Dan ingat, sekalinya dia putus sirkah, ini yang 2.500 ini juga bukan milik dia loh, tapi milik sirkah. Nah, dilihat misalnya 4.000 waktu itu harganya 4M. Maka kan kalau 2,5 2.500 waktu berikutnya jadi berapa? Nah, kalau ternyata melebihi dari 2,5 M, ya berarti ada keuntungan yang harusnya dibagi ke pengelola. Gitu. Oke. Jadi itu kejadiannya setelah tanah kita garap, dia mengembalikan biaya untuk pematangan lahan itu
sama saya yang suruh ngelunasi kekurangan dari 1.500 yang sudah terjual. Nah, Itu gitu berapa kan. lama dari kejadian awal? 1 tahun, Nat. Ya, Jadi 1 tahun, awal kira-kira 1 tahun nilai tanah udah berubah belum? ya sudah pasti. Kalau sudah berubah itu tidak boleh dilakukan ikolah. Nah, Ikolah itu juga ada syaratnya. Ikolah itu pembatalan akad. Jadi nggak ujuk-ujuk bisa ikolah gitu loh. Ikolah pun sebenarnya berdasarkan kesepakatan berdua. Kalau kedua pihak ada salah satunya nggak sepakat, ya tetap nggak boleh ikolah. wah, ini dia mutusnya langsung disebar di media sos bahwa apa namanya A dan B ini sudah nggak kerjasama lagi. Jadi yang B kalau mau jual beli langsung ke si A itu tanah yang sisanya itu Boleh. tadi. Putus sikah saat itu tuh boleh. Cuman harganya bisa jadi tidak sama dengan harga awal waktu jadi modal. Ya, ya, Gitu. paham, Dad. Siap-siap. Begitu nggih Pak Fakih? Sudah cukup Ye, Fakih nggih? cukup. Terima kasih dokternya Oke, ini. matur nuwun. Kirim Siap. resepnya ini nanti. Oke, kita Hemat ya, lanjut Dad. ke berikutnya. Pak Basuki, apakah hadir? Pak Basuki? Tidak hadir ya. Oke, pertanyaan kedua. Dari Butari, Madinah. Butari sepertinya tidak hadir. Kemudian Istiqonah, apakah hadir Istiqonah? Hadir. Oh, hadir ya. Siap. Kita jawab dulu pertanyaan Bu Istiqonah, nanti baru disambung dengan yang raise hand ataupun di chat. Siap, mau tanya. Oke. A ini komunitas A dan komunitas B kerjasama bikin merchandise. Produknya ada beberapa macam. Nah, salah satunya sebut aja buku. Ini sudah jadi didesain oleh komunitas A tanpa ada campur tangan komunitas B. Akad yang sah seperti apa agar tidak ada kedoliman? Nah, sebenarnya ini pertanyaan paling mendasar. Ya. Ada komunitas A, ada komunitas B. Sekarang saya tanya, siapakah pemilik komunitas ini secara hukum? Bu Istiqonah bisa dibantu menjawab? Iya, gimana Ustadz? Pemiliknya, Pemiliknya siapa? oh individu. Tidak Iya, sekarang kan begini. Sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau ada distribusi keuntungan, itu terus miliknya siapa? Bersama kan? Nah, berdasarkan akad apa? Kerjasama, sirkah. Berarti komunitas A ini ada sirkahnya. Saya tidak tanya komunitas A sirkah sama komunitas B, tapi komunitas A-nya sendiri itu akadnya sirkah. Belum, jadi belum tahu kita mau berakad apa Ustadz. Nah, berarti kan sebenarnya kalau ngomongnya komunitas itu sebenarnya bukan institusi bisnis. Gitu loh. Makanya kalau komunitas itu jadi penglaku atau pengelola itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena dia bukan institusi bisnis. Oh gitu. Iya, kenapa? Karena kalau jadi pengelola, dia punya dampak terhadap keuntungan kan. Nah, sekarang saya tanya, oke, keuntungannya ini itu jadi punyanya siapa? Punya komunitas. Berarti ada pengelolanya nggak? Ada. Oke, pengelolanya itu gara-gara akad bisnis nggak? Selama ini belum, masih akadnya ya udah kita nyari penghasilan buat komunitas gitu-gitu Ustadz. Ya, itu mengenai penghasilan. Saya bertanya tentang ada akadnya enggak? Belum. Memang tidak ada kalau komunitas itu. Makanya dia tidak bisa jadi pelaku bisnis. Beda kalau komunitas ini punya modal. Dia bisa jadi pemodal. Karena pemodal itu dasarnya kepemilikan modal. Oh, miliknya komunitas A, ya silahkan. Ya, tapi kalau dia jadi pengelola, karena sekarang saya tanya, siapa pengelolanya? Semua orang yang di komunitas itu? Enggak, jadi kan ada Enggak. pengurusnya Ustadz. Oke. Yang jadi yang lebih punya uang itu komunitas B.
komunitas A itu kayak cuman modal apa ya? Nama. Iya, jadi saya tanya, pengelolanya siapa di komunitas A? Pengelolanya Semua anggota. Berarti kalau bukan, ada bagi hasil, semua anggota dapat. bukan, cuman pengurus inti saja. Berarti yang lain apa dong akadnya? Oh, harus melibatkan yang Iya anggota-anggota. dong. Oh, Bukan, maksud saya keterlibatannya harus ada. oh, Gitu loh. Dan itu berdasarkan akad bisnis. Karena distribusi keuntungan itu akhirnya jadi milik siapa. Nggak pernah jelas kalau di komunitas itu. Beda kalau ada sirkah bingung A. jadinya. Ya, sirkah A ini buat komunitas untuk gayeng-gayeng dan untuk lainnya. Tapi ini ada sirkah di sini. Terus sirkah ini jualan ke komunitas ini ke anu, ya boleh, tapi yang dapat ya cuman ini. Makanya kenapa masjid itu, institusi masjid itu juga tidak bisa jadi pengelola. Lo kan ada takmirnya. Lah takmirnya ini akadnya apa? Wong dia itu cuma digaji, berarti jadi pegawai masjid. Berarti dia bukan institusi bisnis. Gitu loh. Makanya banyak yang salah. Memaksakan masjid jadi institusi bisnis. Harusnya kalau di sini ada masjid, ya. Kalau mau buat bisnis itu di luar masjid, di sini ada bisnis. Yang ada pengelolanya, yang ada pemodalnya. Besok kalau dapat bagi hasil dari bisnis ini, dapat bagi hasil, baru monggo kalau mau sedekah ke sini. Tapi mewajibkan itu juga nggak boleh. Bahkan dari bisnis ini bagi hasilnya harus ke sini 20%, itu nggak boleh. Kenapa? Karena masjid ini bukan pelaku akad sirkahnya. Lah kok bisa-bisanya di plotting dapat. Oh, berarti di luar komunitas gitu ya, Ustadz. Misalnya Iya, mau. tapi memang nggak ada hubungannya sama masjidnya kan. Karena kalau bisnis ya harus ada pihak-pihak yang dia jadi pelaku akadnya. Oke, maka tidak ada akad yang tepat yang bisa apa? Perorangan komunitas A ketemu perorangan komunitas B, tapi nggak usah bawa-bawa komunitas. Terus Oh, per mereka orang. berakad. Beda kalau ternyata komunitas B ini punya uang, tapi komunitasnya ya, maka itu jadi uangnya komunitas gitu loh, bukan miliknya perorangan. Jadi Tuh. yang bersirkah atas nama komunitas. Bukan yang jadi pemodal komunitas, tapi Oh, pengelolanya juga nggak bisa komunitas A. Harus ada pihak secara fixnya. harus ada pihak yang secara fix ditunjuk untuk ngurusin bisnisnya. Gitu, Ustaz. Jadi pengelola itu objeknya kan badan, awake ngono lho. Nanti dia akan beramal. Nah, di komunitas A ini badannya siapa? Nggak ada kan. Beda kalau ngomongin perorangan. Tapi kalau udah perorangan, nggak usah ngomongin komunitas kan gitu. Gimana? Tapi kalau Bingung toh? ya Ustaz bingung. Aduh. Tapi Ya. kalau bapak komunitas nggak boleh berarti Ustaz. Tepat. Sebagai apa? Pengelola. Iya, sebagai pengelola. Jadi ini loh mau bikin merch misalnya komunitas A gitu. Nanti anggotanya bisa beli di sini ya, kayak gitu. Nggak Ya, boleh. berarti apa? Akadnya jual beli atau mau bisnis pengelola? Kalau cuma jual beli ya boleh. Gimana? Bingung Ustadz. Bingung ya? Bingung Ya Ustaz. aku dengerin Makanya aja susah ini kayaknya mencernanya nih Ibu. makanya nggak usah ikut biar nggak bingung. Semakin nggak bisa. Ya, jadi itu kan harus ada nilai hukumnya kan. Nah, nilai hukum yang secara fix itu pasti gara-gara akad tijaroh, akad bisnis. Karena kalau komunitas kumpul-kumpul itu akadnya tabaruk sebenarnya. Buktinya apa? Kalau jenengan nggak datang rapat, walaupun tidak ada force major, dimarahin nggak? Enggak, paling Enggak cuma kan?
Nah, disuruh ada denda nggak? Harus ada kompensasi ininya nggak? Tambahan nggak? Enggak kan? Cuman tabaruk kumpul-kumpul. Nah, kalau tabaruk gitu nggak bisa dikenakan hukum profesionalisme gitu. Gitu. Makanya komunitas itu nggak bisa jadi pengelola. Itu nggak Komunitas bisa. pengelola. Oke. Walaupun ada pengurusnya. Soalnya akad pengurus dengan komunitasnya apa? Nggak ada kan? Tabaruk. Hah? Tabaruk Tabaruk. toh. Bukan bisnis. Bukan Oke. bisnis. Dapat gaji nggak? Enggak juga. Semisalnya digaji pun itu pegawai, bukan pengelola. Kan gitu. Nah, beda lagi kalau komunitas itu punya uang. Tapi ini uangnya komunitas loh, bukan uangnya perorangan loh. Gara-gara orang-orang di situ hibah ke komunitasnya. Jadi apa namanya? Peserta ya, anggota-anggota. Ada anggota-anggota. Itu hibah ke sini, hibah. Maka uangnya bukan yang tadinya uang di sini pindah kan. Jadi uangnya komunitas. Makanya anggotanya nggak boleh minta balik, wong udah dihibah. Nah, dia nanti punya uang kan, sekumpulan uang yang dijadikan modal. Boleh karena apa? Karena pemodal itu tentang kepemilikan modalnya. Pemodalnya komunitas boleh ya Ustadz? Bukan orang sebanyak itu, tapi si komunitasnya loh. Jadi ini udah uangnya komunitas, bukan miliknya perorangan. Iya, ya pokoknya Misalnya uangnya kayak gini, misalnya kayak masjid. Ada kencelengan tiap hari gitu kan. Terkumpul 10 juta uang masjid ini. Itu kan sudah uangnya masjid, bukan uangnya jamaah. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kencelengan itu dipakai untuk memodali bisnis kayak gitu boleh Ustaz? Boleh, tapi harus ingat juga dia akan berdampak pada kerugian. Maka harus siap nanggung. Nah, pertanyaannya, risikonya besar enggak? Pertanyaannya, kalau nanti ternyata yang lebih dibutuhkan dana secara fix, ya sebaiknya tidak dibisniskan ya. Kenapa? Karena kalau dibisniskan kan jadinya kan panjang, lama, diputar dulu. Berarti untuk sebuah komunitas membuka bisnis itu tidak recommended ya Ustaz? Ya diperjelas dulu membuka bisnis yang gimana. Dengan pemodal dan pengelola yang jelas gitu ya Ustaz, yang pasti. Ya kalau sudah ada pengelolanya maka juga bukan komunitas kan gitu. Oh ya, meskipun orang-orangnya dari komunitas itu. Meskipun gitu. orang-orangnya itu kumpul-kumpulnya ya nih komunitas gue, tapi sudah bukan atas nama komunitas. Dan komunitas minta bagi hasil itu juga nggak boleh. Kalau dia tidak memasukkan objek akad. Contohnya, nggak ngeluarin modal, nggak ikut kerja. Kok ada 20% buat komunitas ya bagi hasilnya? Berarti nggak ada mudarabah. Nggak ada ya? Hah? Nggak ada mudarabah kayak gitu nggak ada. Ya kalau itu uangnya komunitas boleh, uangnya komunitas, bukan anggota komunitas. Oh, malah ya. Kayak uang kencelengan tadi masjid itu. Gitu loh. Ya, semoga tambah bingung. Kok semangat. Iya betul. Pelan-pelan ya dipahaminya ya. Iya Ustadz. Siap. Terima kasih Ustadz. Ya, sami-sami. Oke, kita masuk ke raise hand dulu. Ini kasihan udah angkat tangan dari tadi. Nanti capek. Kepada Pak Albar. Dari Lampung ya? Pak Albar. Ji, Ustaz. Siap. Nama panjangnya Ahmad Albar, bukan? Muhammad. Oh, Muhammad. Siap-siap. Monggo Pak Albar. Apa yang mau ditanyakan? Ya, bismillah. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan bagi hasil. Jadi misalkan kasusnya begini. Dalam sebuah sirka, dalam sirka tersebut antara dua orang. Maaf. Gimana? Iya, antara dua orang. Sirka mudharabah katakanlah. Satu pemodal, satu pengelola.
Nah, di dalam bisnis couplingan tersebut, ya setelah uang tanah sudah terbayarkan, uang pemilik tanah sudah terbayarkan, ini akadnya jual beli. Lalu dalam proses cicilan bulanan itu, kita memproyeksikan untuk menyicil uang investor gitu. Misalkan uang investor itu modalnya 1M. Nah, dalam proses cicilan dari konsumen tersebut, kita mulai juga mencicil uang dari investor. Misalkan dalam 1 bulan itu 100 juta. Kita menyicil misalkan 80 juta itu kita kembalikan kepada investor sebagai nyicil uang investor tersebut. Pertanyaannya, hal itu diperbolehkan atau tidak? Oke. Jadi gini yang Anda harus pahami. Dalam rukun syirkah ada pelaku akad ya, ada pengelola, ada pemodal. Kemudian nanti pengelolanya bawa amal pengelolaan objeknya. Pemodal bawa modal. Oke. Kemudian nanti dia ijab qabul. Oke. Nah, maka apabila dia sudah ijab qabul dan memenuhi rukunnya, maka akadnya sudah sah. Maka kalau akadnya sudah sah, berarti apa? Itu mengikat. Berarti kalau mengikat apa? Pengelola itu nggak boleh keluar saenake dhewe. Kalau dia keluar mesti putus itu sirkahnya. Atau ujuk-ujuk nambah, nggak boleh juga, putus itu sirkahnya. Pemodal ujuk-ujuk keluar, nggak boleh, karena akan putus sirkahnya. Atau pemodal ujuk-ujuk masuk, itu juga nggak boleh. Begitu juga dengan modal. Kok modalnya keluar atau dikembalikan, itu nggak boleh. Termasuk modalnya kok ujuk-ujuk ada tambahan, juga nggak boleh. Itu akan memutuskan sirkahnya. Maka apa? Tidak ada sebenarnya skema pengembalian atau mencicil modal itu tidak ada. Kenapa? Karena memang tidak ada yang perlu dicicil. Kenapa? Karena ini bukan akad utang. Gitu loh. Maka apa? Maka kalau Anda akadnya mengembalikan atau mencicil modalnya, yaitu sama dengan mengembalikan kepada pemodal, putus itu sirkahnya, sudah tidak sah. Pak Anu masih mengikuti Pak Albert? Siap. Ya. Nah, beda lagi kalau akadnya apa? Pemodal itu qard kepada sirkahnya. Qard. Jadi sekarang pemodalnya yang pinjem. Beda kalau ternyata dia mau, aku mau pinjem 80 juta. Monggo. Tapi bukan pengembalian modal loh ya. Maka apa? Dia punya kewajiban untuk mengembalikan kepada modal kan. Mengembalikan kepada modalnya kan. Modalnya sini kan. Yeah. Dan kalau ternyata nanti sampai putus sirkah, ya modalnya itu enggak dibalik-balikin, maka itu mengurangi pengembalian nilai modal. Gitu loh. Jadi selama sirkah 2 tahun, ya sudah dia qard sampai 500 juta misalnya gitu. Sudah 2 tahun putus sirkah. Maka kewajibannya kan 1M. Berarti tinggal dikurangi 500 juta. Berarti tinggal dikembalikan 500 juta ke dia. Cuman ingat akadnya qard, bukan mengembalikan modal. Yang mana kalau belum putus sirkahnya, dia mampu mengembalikan dan diminta oleh sirkahnya, ini butuh nih, ada proyek tambahan nih. Ya harusnya dia dahulukan itu. Begitu Pak Albert. Jadi kalau pola bagi hasilnya ini berarti nunggu selesai akad dulu berarti? Kalau bagi hasil, kapan bagi hasil itu kesepakatan. Tidak harus di akhir sirkah. Kalau ternyata disepakati per bulan, silakan. Tapi ingat, bagi hasil itu dilakukan apabila ada hasilnya. Kalau nggak ada, walaupun itu waktunya bagi hasil, ya nggak ada yang dibagi. Kalau gambaran couplingan, ya, kalau gambaran couplingan, misalkan
1 tahun kita bisa proyeksikan mengembalikan uang pemilik tanah. Atau kasaran 2 tahun lah pemilik tanah kita bisa lunasi. Berarti di tahun ketiga itu sudah bisa kita cicilan per bulan dari konsumen itu sudah bisa masuk ke dalam kas. Nah, pertanyaan apakah itu bisa langsung dibagi? Karena mengingat di situ masih kotor ya, karena ada uang operasional yang belum kita keluarkan, yaitu uang dari pemodal tadi. Berarti polanya seperti apa, Ustaz? Ya, modal itu dikembaliin kalau putus sirka. Jadi kalau dia belum putus sirka itu nggak ada yang dikembalikan. Dia akan terus dikelola di dalam sirkahnya. Ya dipakai diputer. Jadi tidak ada mindset mencicil bulanan, itu nggak ada. Itu kan utang. Ini mau ngutangin apa mau jadi modal? Kalau dia jadi modal, maka pada saat putus sirkah dia mengalami kerugian, ya dia harus nanggung. Gitu. Nah, sekarang maunya jadi modal atau jadi utang? Jadi modal. Oke. Kalau jadi modal, dia boleh dapat keuntungan dengan bagi hasil. Kalau memang ada hasil, yaitu adanya keuntungan, yaitu setelah melebihi nilai modal. Gitu loh. Maka kalau belum ada kelebihan itu, tidak bisa bagi hasil. Begitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penghasilan setelah biaya operasional dari uang pemilik tanah sudah lunas, lalu tinggal menerima cicilan saja per bulan, itu berarti kita sudah bisa menerimanya pada saat kapan itu? Apakah per bulan itu sudah bisa dibagi, Sir? Makanya ada kesepakatan kapan tutup buku. Oh, tutup bukunya per bulan. Oke. Maka ditutup bukunya per bulan. Jebret. Ada kelebihan enggak dari nilai modal? Kalau ada, monggo itu bisa dibagi hasil. Kalau begitu pasti belum ada, karena kan modal 1M, sedangkan cicilan per bulan itu mungkin baru sampai dengan 80 juta misalkan. Sebenarnya bisa kalau asetnya itu dijadikan bagian dari modal. Itu boleh. Jadi perhitungannya modal itu bisa dengan 2 cara, yaitu secara cash sepenuhnya atau modal dengan cara dia cash plus aset. Maka kalau modalnya 1M, dia baru bisa terjadi untung pada saat melebihi 1M cash-nya. Kan gitu. Nah, kalau dia memang dengan cara ini 1M, walaupun cash-nya tidak misalnya cash-nya 100 juta, tapi ternyata asetnya masih 950 juta, yaitu si tanah. Maka ini kalau ditotalkan sudah 1M 50 juta. Maka 50 jutanya itu kelebihannya, keuntungannya kan. Maka ini bisa dibagi hasil. Gitu loh. Nah, jadi ada yang dia menggunakan aset. Tapi kalau putus sirkah, asetnya itu memang jadi bagian yang akan dikembalikan. Begitu, Pak. Jenengan ikut dari kelas panduan sirkah ya, Pak Albar? Iya. Yang besok Selasa. Ya. Ini insya Allah besok kita akan membicarakan hal tersebut. Oh, enji. Berarti besok dibedah lagi. Siap, boleh. Begitu ya, Pak? Kalau nyambung bisa nggak ya? Biar buat yang lain ini sudah mau jam 9. Begitu ya? Siap. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, yang berikutnya Pak Mangku mau bertanya? Apakah hadir? Pak Mangku? Siap. Hadir, Ustaz. Siap, monggo Pak Mangku. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya, misalkan 2 orang rencana bersirka, dalam pengertian 2 orang ini adalah pihak A katakanlah, di mana A ini adalah memiliki tanah. Tanah ini masih atas nama orang tua. Jadi bukan punya si A katakanlah sebagai anak. Mungkin anaknya ada misalkan katakanlah 4 orang misalkan, atau 5 orang. Nah, tanah ini
luasnya katakanlah misalkan 1.000 meter mau digarap untuk ditanamin oleh B teman sirkah ini dengan tanam pisang atau palawija dan beserta modalnya terus untuk bibit segala macamnya itu Ustaz. Nah itu bisa dikatakan diadakan akad apa kemudian terhadap sirkah seperti ini Ustaz. Si tanah ini sendiri tentunya dia menyatakan sebagai satu penyertaan modal juga, tapi itu katakanlah misalnya atas nama orang tuanya, tapi orang tuanya setuju. Nah, bagaimana ini? Kan, tapi orang tuanya tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh anaknya, perwakilan anak-anaknya katakanlah yang sebagai calon ahli waris misalkan, karena orang tuanya uzur gitu kan Ustaz. Nah, ini dapatkah dilakukan sirkah semacam itu Ustaz? Siap. Oke. Syukron Ustaz. Oke. Jadi ada modal tanah. Itu dulu kan. Iya. Maka pertanyaannya, siapakah yang berhak jadi pemodal? Yaitu yang mengeluarkan modal, yaitu yang memiliki tanah. Nah, kalau ternyata ini tanah masih miliknya ortu, ya berarti sebenarnya yang bisa jadi pemodal itu ya ortunya. Maka nggak boleh kita itu kita jadi pemodal kok bukan harta kita sendiri, itu kan nggak bisa. Hakikatnya pemodal kan orang yang memiliki modal. Maka modal itu harusnya milik dia. Maka siapa yang bisa jadi pemodal itu ortu. Yang mana kalau ternyata dia berhalangan diwakilkan dengan anaknya ya pada saat akad ya itu boleh, tapi hanya mewakili akad, bukan menjadi pemodalnya. Hanya mewakili akad. Boleh mewakili akad itu, tapi tidak menjadi pelaku akad. Oke. Maka apa? Maka kalau nanti dapat bagi hasil sirkahnya, itu miliknya si pemodal, bukan miliknya anaknya. Oh iya. Begitu kan dampaknya kan? Iya. Oke. Kalau nanti memang dia ini sirkah milik pemodal, dapatnya kepada orang tua, terus dihibahin ke anaknya, itu beda lagi urusannya. Terpisah. Ya, tapi tidak boleh anak inilah yang menjadi pemilik modalnya ataupun yang menerima bagi hasilnya. Kan gitu. Iya. Ya. Nah, itu Tapi hati-hati. kalau modalnya itu artinya dikeluarkan oleh anaknya, karena orang tua kan katakanlah Berarti tanahnya miliknya anaknya. Enggak, tetap milik orang tuanya, tapi modalnya itu anaknya juga ikut. Iya. Iya, berarti pemodalnya kan lebih dari satu. Maka Oh, itu boleh. Ortunya dari sisi tanah, anaknya dari sisi dana uang, silahkan. Oh, iya. Tapi nggak ada hubungannya sebenarnya dalam sirkah itu, hubungan keluarga itu nggak ada hubungannya. Jadi akad nikah itu nggak ada hubungannya sama akad bisnis. Anak sama orang tua itu nggak ada hubungannya dengan akad bisnis. Maka dia harus ada sendiri. Contohnya, ortunya itu punya perusahaan. Terus dia ngangkat pegawai. Pegawainya itu si anaknya ini. Oke. Berarti anaknya jadi pegawai. Dan dia gajinya 5 juta. Terus ortunya itu tiap bulan ngasih uang jajan ke anaknya 2 juta. Sekarang saya tanya, apakah gajinya tinggal 3 juta? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya nggak ada urusannya 2 juta ini karena uang jajan. Ini hubungan antara anak sama bapak. Tapi kalau udah mengenai akad ininya, ya dia memang haknya di 5 juta ini. Maka nggak boleh bapaknya ngomong, ini gajimu. Loh Pak, kok cuma 3 juta? Iya kan kemarin udah 2 juta uang jajan. Lah apa hubungannya? Begitu juga dengan istri. Kalau punya perusahaan bersama, itu harus ada akadnya. Kenapa? Karena kalau udah suami istri, dia punya perusahaan bersama, dan ada akadnya, maka distribusi keuntungan dan kerugiannya juga mengikuti akad tersebut. Sekarang saya contohin.
Ada akad nikah suami istri. Kemudian dia juga bersirkah di dalam perusahaan. Oke. Sekarang saya tanya, kalau sirkahnya putus, selesai, akad nikahnya selesai nggak? Enggak dong, nggak ada hubungannya. Enggak. Atau kita balik, mohon maaf nih, nikahnya yang putus, sirkahnya tetap bisa jalan nggak? Bisa. Bisa. Dan yang Bisa. dikhawatirkan dalam sirkah, suami dan istri, itu kalau semuanya masuk, ya intinya jadi pelaku sirkahnya, itu semua punya hak atas bagi hasil. Maka bagi hasil suami itu harta milik suami, bagi hasil istri milik istri. Nggak boleh dikombin. Nah, tinggal suami juga punya kewajiban nafkah gara-gara akad nikahnya. Kalau istri nggak ada kewajiban ngasih nafkah. Maka itu uang-uangnya istri. Suami itu uang-uangnya suami. Makanya istri tidak tahu uangnya suami berapa itu nggak masalah. Yang penting kewajiban nafkahnya itu dijalani. Kan gitu. Begitu Pak Mangku. Kalau misalkan full modalnya tadi dari pihak B, dalam ini kan ortu sama ortu yang dibagikan oleh anak ini hanya tanah aja. Silakan garap untuk ditanamin palawija atau apa, petalah pisang. Modal seluruhnya dan pengelolaan nanti modal adalah dari pihak B sebagai partner sirka. Itu bisa kan? Enggak. Pihak B itu maksudnya gimana? Pihak yang mau membeli bibit dan membiayai anaknya. Pengelolaan nanti. Maka berdiri sendiri-sendiri. Ortu itu satu pihak, anak itu satu pihak. Jadi kalau ada pengelolanya berarti dia 3 pihak. Ya, ini dengan pihak lain, pihak ketiga saya berarti. Ya, jadi kalau pengelolanya satu, pemodalnya 2, yaitu si bapak sama si anak. Maka pelaku akadnya 3. Jadi nggak bisa dianggap 2. Adanya ini misalnya si A. Maka si A itu sebagai pengelola, anak sebagai pemodal 1, bapak jadi pemodal 2. Maka dia pelaku akadnya 3. Maka bagi hasilnya 3. Begitu Pak Mangku. Maka yang jenengan maksudkan pihak B ini jadi 1, nggak bisa. Iya. Dia berdiri sendiri-sendiri, dia punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Sendiri ya. Ya. Iya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sirkah memasukkan tanahnya sebagai modal untuk lahan pertanian itu juga tidak boleh. Iya. Termasuk menyewa lahan pertanian juga tidak boleh. Maka terlepas ini ada sirkah atau tidak, kalau tanah itu jadi modal atau menjadi lahan yang disewa juga tidak boleh. Itu kalau nggak salah, saya sudah share-nya itu di kelas KBS ya. Nanti bisa saya share di kelas yang panduan sirkah. Kelas. Iya, di kelas trotoar. Kelas trotoar ya. Siap. Begitu Pak Mangku. Baik, Ustaz. Siap, sudah bisa dipahami ya? Baik, nanti kalau ada tanya lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Siap. Oke, kita masuk ke chat. Tadi ada yang mau bertanya di chat ya. Pak Fakih sudah dijawab. Terus yang berikutnya Pak Bambang Sumantoro. Pak Bamsu, monggo Pak Bamsu. Apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pripun kabarnya Pak? Siap. Alhamdulillah, agak panjang boleh nih karena rakyat. Siap. Ini dimulai dari saya akan mendapatkan wakalah. Wakalah ya. Dari seseorang untuk mengelola dananya. Kemudian dana tersebut akan saya distribusikan ke perusahaan-perusahaan dalam bentuk investasi. Saya B ya, B. Nah, dari B akan distribusikan
ke beberapa bisnis. Oke. Nah, sebagai penerima wakalah, saya kan harus satu menjaga amanah pasti, kedua menjaga agar uang si investor atau funder aman. Nah, untuk pengamanan ini, salah satu persyaratan saya akan persyaratkan kepada si penerima bisnis bahwa saya mensyaratkan akan menempatkan sistem beserta orang. Oke. Kemudian sistem ini akan kami connect kepada B dalam bentuk report otomatis atau berbentuk link setiap recording atau pelaksanaan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bisnis-bisnis tersebut langsung masuk connect ke B sebagai server induk katakanlah gitu. Terus? Oke. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa si A adalah orang yang belum tentu paham tentang sirkah-sirkah ini. Nah, kemarin siang si A meminta kepada B kami apabila kami melakukan transaksi kepada bisnis-bisnis 1, 2, 3, dan 4, meminta supaya ada joint account. Sedangkan yang kami tahu kalau sudah bersirkah berarti kita sebagai sohibul mal dalam hal ini kepada bisnis 1, 2, 3 itu kan kita nggak bisa ikut campur tentang pengelolaan. Nah, adakah pertanyaan pertama bisnis yang dengan menyertakan joint account tapi bersirkah? Ataukah ada sirkah model seperti apa agar pada prinsipnya B ini bisa mengamankan uang ke dalam bisnis tersebut dalam bentuk perjanjian ataupun syarat-syarat yang masih dimungkinkan tanpa bermaksud intervensi terhadap bisnis-bisnis yang dilakukan oleh para mudharib. Itu sementara itu. Ya. Oke. Jadi pertama yang perlu diperjelas, ya, A ini akadnya dengan B adalah wakalah. Ya. Oke. Nah, yang dimaksudkan wakalah itu wakalah yang seperti apa? Kenapa? Karena wakalah itu ya hukum asalnya kan tabaruk. Oke. Nah, sekarang B itu dapat kompensasi nggak dengan mewakili dananya ini? Ya akan dapat, karena justru dapat kompensasi. Ya, kompensasinya untuk ijaroh. apa? Kompensasinya ujroh. Ujroh atau ijaroh ya. Ya, Bisa maka nggak? itu kan wakalah bil ujroh. Ya. Nah, wakalah bil ujroh ini hakikatnya sebenarnya akad ijaroh. Betul. Oke. Dan kalau dia dapat ujroh, nilainya harus fix, tidak boleh bagi hasil. Boleh nggak menyebut persentase, katakanlah hasilnya berbagi 2/3 banding 1/3 gitu? Tidak bisa, karena kalau dia maunya bagi hasil, harus sirkah. Nah, oke. Kalau sirkah, pertanyaan berikutnya, kalau A dan B bersirkah, bolehkah B mensirkahkan kembali kepada 1, 2, 3, 4? Jadi gini, jadi sirkah itu ya, sirkah itu dasarnya wakalah dan amanah. Oke, betul. Oke. Jadi perwakilan ya. Dan amanah tanggung jawab. Ya. Oke. Maka sebenarnya memang ada akad wakalah. Tapi juga ada akad-akad wakil yang hakikatnya wakil itu ada. Salah satunya adalah sirkah itu. Oke. Oke, makanya kalau dia sudah ada kompensasinya sebenarnya nggak bisa yo wakalah. Oke. Karena kalau memang wakalah menjadi wakalah terhadap sirkah itu berarti hakikatnya jadi pengelola. Ya, kami pengelola terhadap A. Iya, iya. Nah, maka harus dipahami dulu. Karena kalau dia sudah wakalah, kok diwakilkan lagi ke orang lain, itu juga tidak boleh. Ya. Makanya kalau dia ke sini, terus ke sini, ya
itu bilangnya si B ini adalah pemodal, itu nggak boleh. Gitu loh. Nah, Ya. jenengan ngomong kepada ini sebagai pemilik uang atau bukan? Oh iya. Nah, kalau pemilik uang kan berarti sebenarnya jenengan bukan pemodal. Jenengan kan pengelola. Pengelola sebenarnya. Pada dasarnya kita pengelola atau Ya, mudoribnya A gitu. salah satu kesalahan bank syariah kan itu. Nah, Dia waktu ketemu sama nasabah yang kelebihan uang, dia berakad tabungan mudorobah. iya. Oke. Maka apa? Dia sudah dapat tuh waktu ini kan bank syariah. Oke. Waktu ketemu konsumen atau nasabah, oke. Di sini dia jadi pemodal, dia jadi pengelola. Pakai betul. mudorobah kan. Ya. Oke. Terus ternyata apa? Dia nyari orang lagi, yaitu pengelola. Untuk mengelola dana-dana di sini. Ya. Yang mana pada saat di situ terjadinya yang ini, ya mudharabah ataupun musyarakah, terjadinya di sini dia bilang dia pemodal. Ya. Padahal ini pengelola. Ini hakikatnya dia dua kaki. Nah, yang terjadi kesalahan di bank syariah itu kenapa? Karena nasabahnya banyak. Ya, ada nasabah 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu uangnya digabung. Itu nggak boleh. Dan digabung pun dia mengakui itu uangnya. Nah, sebenarnya kalau sirkah, ya misalnya si A sama si B sirkah dulu. Ini pemodal, ini pengelola. Oke. Terjadi sirkah mudharabah kan? Ya. Oke. Maka ini harus melakukan akad-akad bisnis. Oke. Ya. Maka kalau akad-akad bisnis itu memang salah satunya itu juga mensirkahkan. Boleh lebih dari satu kayak tadi boleh kan? Iya, jadi yang penting sirkahnya ini punya bisnis. Nah, iya, salah kan? satu cara membisniskan itu memang mensirkahkan. Oh, jadi bisnis sirkah dengan pihak 1, 2, 3 tadi kita bisniskan dengan A gitu kan? Enggak, itu jadi sirkahnya. Jadi modalnya masuk, jadi modal, jadi uangnya, jadi hartanya sirkah kan. Nah, seharusnya kan sirkah ini punya bisnis. Contohnya apa? Melakukan jual beli, sewa menyewa, jasa, begitu kan? Termasuk sirkah itu juga akad bisnis. Jadi sebenarnya boleh ya sirkah ini menjalankan bisnis, yaitu berinvest di perusahaan-perusahaan atau pengelola yang lain, itu boleh. Tapi dengan syarat itu dia pengelolanya tidak bisa bilang dirinya pribadi, tapi dia bilang sebagai sirkahnya. Nih perusahaan saya bisa melakukan berinvesting di perusahaan Anda, tapi nggak boleh berbicara tentang pengelola sendiri. Maka nanti kalau dia terjadi beberapa sirkah, ya dia terjadi beberapa sirkah. Sirkah 1, sirkah 2, sirkah 3, sirkah 4, sirkah 5. Oke. Dan ternyata dapat bagi hasil itu jadi pemasukan sirkahnya, bukan pemasukan perorangannya. Maka kalau di sini nanti ada biaya-biaya, ya harus dibayar dulu. Karena kalau sirkahnya sudah banyak, mungkin jenengan butuh accounting, jenengan butuh manajer yang memanage. Begitu ya, Pak Bambang. Justru tadi siang itu saya akan bicara dengan seseorang. Konsep yang tadi kami sampaikan bahwa kami tadinya mau bersirkah dengan B antara satu pemodal, misalnya Himal, kami untuk mudharib tadi kan. Nah, terus kami mau sirkahkan kembali. Nah, dia nggak boleh sirkah ala sirkah, dia bilang. Ya kalau memang dia ujuk-ujuk semua dana terus ditaruh ke sana, ya nggak boleh. Memang namanya mewakilkan lagi. Enggak, jadi di bisnis kan bukan ditaruh. Jadi kan kita sebagai pengelola di sini, cuman persoalan tadi kan bahwa kita di sini harus atas nama sirkah, bukan atas nama si B gitu kan? Iya. Nggak boleh kan? Iya. Oke. Kalau begitu, antara dana B adalah pesirkah, para pesirkah. Jadi ketika transaksi dengan A 1, 2, 3, 4, dan 5 mengatasnamakan sirkahnya AB. Iya. Betul kan? Nah, sebentar. Di B ini kan ada sebuah PT sebagai kan untuk melendingkan uang dari A ke B kan perlu ada wadah. Ya.
nggak masalah itu adanya kan, tapi kita ada Di B ikatan. itu di dalam B itu juga ada sirkahnya gitu. Bukan, si B tadi kan terdiri PT. Karena kan PT ini diperlukan untuk hubungannya sama legalitas hukum Ya, positif. kalau legalitas nggak perlu didiskusikan, itu hanya Enggak, hubungan hukum formalitas. positif artinya. Ya. Nah, dalam hal ini sekarang gini, di dalam BT ini terdiri ada 4 orang katakanlah. Nah, Ya berarti ada sirkah juga. nah antara A dan B 1 2 3 4, mana yang akan mewakili sirkah? Bolehkah ditunjuk salah satu yang akan bersirkah dengan si A, dengan perwakilan dari B? Ya silahkan, ini Boleh. juga sebuah sirkah. Oke. Ya kan, sirkahnya terdiri 4 orang. Ini misalnya U, P, W, X, misalnya begitu kan? Ya. Maka ini sudah ada sirkah. Dia akan ya. melakukan mufawadoh di sini. Ya. Yang kemudian melakukan sirkah AB ini. Ya. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti distribusi bagi hasilnya untuk perorangannya juga tambah lama. Biasanya di sini ada bagi hasil, masuk dulu kepada bagi hasil sirkah ini, bagi hasil yang di sini jadi pemasukan untuk sirkah ini. Kemudian kalau sudah dihitung-hitung ada kelebihan dari nilai modal, itu jadi bagi hasilnya A, tapi jadi pemasukan sirkah B. Ya. Nanti di dalam sirkah ini bisa jadi ada biaya-biaya. Nah, biaya-biaya ini dibayar dulu. Kalau ada kelebihan dari nilai modal, baru bagi hasil perorangannya dapat. Biayanya bukan atas beban sirkah AB atau B sendiri? Ya, itu kalau dia pegawai sirkah sini ya nggak boleh dibayar sama sirkah AB dong. Oh, ya. Nah, ini sudah mufawadoh, makanya harus paham yang basic. Kalau udah paham basic, intinya dipecah-pecah. Ya, urusannya sendiri-sendiri. Artinya saya rangkum kembali bahwa tadi A dan B harus bersirkah, kemudian atas sirkah ini, sirkah AB bersirkah kembali dengan A1, 2, 3, dan 4 gitu kan ya? Boleh, ya, gitu kan? dalam hal di sini jadi pemodal. Ya, pemodal betul. Ya, di sini jadi pengelola. Nah, pertanyaan berikut tadi, kami mensyaratkan agar si pesirkah ini mengamankan uangnya, maka mensyaratkan adanya sistem yang harus diikuti. Kemudian dalam sistem tersebut harus ada semacam pelaporan otomatis kepada induknya database di servernya AB. Nah, itu bagian itu boleh nggak? Apakah itu termasuk intervensi harus sebagai syarat atau bagaimana? Kalau pemodal, ya itu mentoknya hanya mengawasi. Ya. Karena memang objek pemodal itu cuma modal, bukan amalnya. Oke. Jadi kalau dia minta laporan, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dia sudah berbicara tentang apa tadi? Teknis menempatkan sistem. Join rekening. Oh, join rekening. Ya, yang mana kalau mau keluar uangnya juga butuh izin dari pemodal, ya nggak boleh. Oke, paham. Karena dia berinterferen terhadap pengelolaan. Oke, kalau katakanlah sementara tutup dulu yang sirkahnya. Adakah yang cara yang masih syariah, tapi tidak melalui sirkah tadi, adanya berbisnis dengan cara joint account, tapi tidak melanggar terhadap syariah? Ada enggak? Tetap sirkah, tapi gimana caranya biar bisa mengetahui perubahan-perubahan nilai itu. Perjalanan bisnisnya aman gitu. Ya, pertama itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena yang namanya sirkah itu hakikatnya dasarnya adalah wakalah dan amanah. Maka kalau Anda sudah nggak percaya sama wakil Anda, ya nggak usah sirkah sama dia. Bukan, perkaranya kan begini, yang kita beri persoalan antara AB oke selesai, tapi antara B dengan si pemohon. Kan sirkahnya AB sudah mempercayakan kepada sirkah-sirkah pengelola-pengelola yang lain. Nah, ya, maka artinya, ya tetap aja si A harusnya percaya. Enggak, kita justru B yang kita perlu mengamankan 1, 2, 3, 4 ini kan perusahaan-perusahaan yang meminta permodalan dalam bentuk menjadi sirkah. Sirkah itu kan kita yang mensyaratkan supaya berkah. Nah, kalau tapi kan, sirkah mensyaratkan terhadap bentuk bisnisnya boleh, tapi kalau mensyaratkan terhadap ikut di dalam pengelolaan atau interferen nggak boleh. Ya, makanya paham. Si B ini kalau akan atau enggak si sirkahnya ini, nih, sirkahnya ini melakukan dengan
pengelola-pengelola di Sirka 1, 2, 3 itu dasarnya harus percaya. Kalau nggak percaya nggak usah Sirka. Nah, Loh, maksudnya tapi kan berarti belum percaya. bukan. Gitu. Ini kan bukan berarti orang yang sudah dikenal dengan baik. Artinya mungkin 1, 2 iya. Ya memang harus di screening, Pak. Nah, kan kami sudah bicara dengan satu tim, yaitu tim verifikasi agar seseorang atau si sebuah perusahaan itu layak atau tidaknya, like atau tidak like-nya diberikan lending uang berdasarkan cara-cara atau metode-metode bahwa ini layak atau tidak layak. Itu kan secara material bisa diukur gitu ya. Ya. Nah, setelah itu disetujui secara material, kemudian kan kami ingin melakukan suatu cara pengamanan, menaruh sistem dalam computerized agar transaksi itu terukur. Boleh nggak itu? Ya nggak boleh, karena yang boleh mengukur itu cuma pengelola, karena itu tugasnya pengelola. Dan sebenarnya ini sebuah dampak yang mengenakkan. Kenapa? Karena menjadi pemodal itu posisi pebisnis paling tinggi. Kenapa? Karena dia nggak diribetin hal-hal yang lain. Maka kalau Anda mau ikut campur, nggak boleh posisinya pemodal, harus ikut jadi pengelola juga. Nggak boleh cuma tanggung. Nggak boleh hanya, pokoknya kalau keputusan harus lewat saya. Nggak boleh. Enggak sampai gitu sih, maksudnya sistem tadi secara pasif kita pasif, tapi kalau sistem intinya yang jenengan inginkan itu sistem yang sebenarnya Anda sendiri tidak mempercayai pengelolanya. Oh. Jadi kalau memang pada titik belum mempercayai, sebaiknya tidak bersirka. Loh, tapi nanti uangnya, ya itulah risiko dari berbisnis. Kalau kesepakatan antara si peserta dengan si perusahaan itu sepakat boleh menerapkan sistem. Boleh. Maksudnya? Nah, menerapkan sistem gimana? Si Sirkah menaruh satu sistem pengawasan keuangan, katanya gitu. Kalau hanya pengawasan tuh boleh, Pak, tapi nggak boleh terus ngerecoki. Di buku saya itu kan sudah saya sampaikan, dilarang membatasi. Mensyaratkan boleh nggak? Mensyaratkan boleh nggak? Ya kalau syarat malah, kalau hanya untuk syarat terhadap adanya laporan tuh bukan syarat, memang harus dilakukan. Nah, maksudnya syarat tadi, syarat untuk kami mencairkan dana, saya akan melakukan sebuah sistem pelaporan seperti ini, katakanlah sistem pelaporannya yang kami minta. Nah, itu diterapkan di dalam sistem perputaran daripada bisnisnya, boleh nggak? Ya kalau cuma sistem laporan sih silahkan aja. Yang nggak boleh itu kan di dalam pengelolaannya. Kalau tujuan Anda terhadap laporan ini biar ikut campur, ya nggak bakalan boleh. Bukan, supaya artinya transaksi itu tanpa kita terlibat, tapi terrecord otomatis gitu maksudnya. Kalau record kan pakai rekening bank kan terrecord semua. Jadi apa gunanya ada sistem yang lain kan? Apalagi kalau itu harus mengeluarkan biaya. Intinya percaya atau enggak. Kalau cuma record itu bisa dibuktikan, wong ada accountingnya, apalagi nilainya gede. Oke. Kalau enggak menempatkan orang ke dalam itu sebagai perwakilan boleh nggak? Sebagai perwakilan untuk apa? Ngawasin. Ya silahkan. Tapi kalau dia memutuskan gini, orangnya juga nggak boleh ikut-ikutan. Nggak ambil keputusan. Sekedar untuk katakanlah dia untuk hadir situ sebagai katakanlah sebagai orang accounting atau orang produksi. Ya kalau mewajibkan accounting yang harus digaji oleh perusahaannya nggak boleh. Kenapa? Karena akhirnya dia mewajibkan ada akad ijaroh. Kalau yang gaji kita boleh? Ya sekarang kalau yang gaji jenengan ngapain? Wong kalau accounting itu harus ada memang di perusahaan itu. Tapi orangnya siapa nggak boleh diwajibkan. Jadi sampai titik mana jenengan ngejer? Kalau memang dasarnya nggak percaya, ya memang agak susah. Bentuknya bukan percaya. Jadi artinya untuk ya kalau mengamankan. Percaya sudah langsung serahkan uangnya biar dikelola. Itulah yang namanya amanah dan wakalah. Intinya sebenarnya seperti itu. Berarti proses screeningnya yang diperketat. Ya, kalau tadi nyimak balik ke yang mengenai adakah bisnis yang melalui joint account? Tapi maksudnya bisnis ini akadnya apa? Yang bentuknya ada joint account, tapi ada berbentuk syariah ada nggak? Atau seperti apa? Joint account itu bukan akad. Jadi yang mau saya tanyakan akadnya apa? Joint account itu masalah teknis. Enggak, katakanlah berbentuk pada dasarnya investasi, katakan tadi. Investasi maka Sirka. Terus agar si ada di joint account supaya bentuknya mungkin katakan bukan Sirka itu ada enggak? Joint account agar semua perjalanan itu
terikat oleh dua pihak gitu. Ini salah satu permintaan yang tadi disampaikan oleh si A gitu loh. Lah jenengan mau akadnya apa? Aku ya justru ini saya tanya, ada nggak? saya Sirka kan dia nggak paham bisa. gitu. Jadi gini loh, jenengan jangan membicarakan perkara turunannya dulu. Yang dibicarakan itu perkara pokoknya, karena kalau perkara pokoknya nggak ada, ngapain ngomongin perkara turunannya, kan begitu. Nah, yang jenengan bilang joint account itu teknis itu perkara turunan. Nah, bisa jadi boleh, bisa tidak, tergantung apa akadnya. Nah, ini akadnya apa? Jangan terus dikembalikan kami yang suruh mikir akadnya apa gitu loh. Karena memang saat ini saya belum memikirkan terhadap hal tersebut. Karena kalau jenengan merequest terhadap saran akadnya apa, saya harus paham faktanya ini mau ngapain gitu loh. Jadi kalau di fakta, jadi A ini mempercayakan kepada B. B itu katakan diwakili company. Nah, untuk memutarkan uangnya di kita di Indonesia. Nah, B ini akan menyalurkan dalam bentuk investasi kepada perusahaan sama, satu itu dua. sirkah, Pak. Berarti kan sudah kita bahas dari tadi. Iya, gitu. Nah, maksudnya si A tadi karena tidak mengerti tentang berarti si A memang belum percaya. Bukan, belum ngerti. Belum percaya beda kan? Dia belum ngerti. Ya berarti bahkan itu lebih vital, harusnya dipengerti dulu. Karena ya percaya tapi nggak ngerti. Kalau ada salah-salah dia bisa salah-salahan. Bahkan itu lebih vital, harusnya dipahamkan dulu. Apalagi kok nilainya besar. Karena apa? Jangan sampai jenengan yang sudah melakukan tugas dengan baik, di lain waktu ada hal-hal yang miss, tapi bukan kesalahan jenengan, yang dikejar jenengan. Ini itu lebih vital. Si A ini posisinya overseas. Ya silahkan saja, itu bukan Teknisnya. menjadi excuse terhadap mengerti atau tidak. Bisa disampaikan, silahkan Pak, bisa mengikuti ini dulu, baca buku ini dulu, bisa menemui ini dulu untuk diskusi, karena online saat ini menurut saya sudah bisa dilakukan. Oke. Begitu Pak Bambang. Sip sementara. Siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain belum begitu kenal sama Pak Bambang, ini salah satu relasi kami yang alhamdulillah beliau walaupun umurnya 60-an, beliau masih terus produktif dan juga sudah mengikuti kelas bisyarah di Jakarta yang kelas offline. Jadi beliau itu memang serius dalam berbisnis, makanya nanyanya cukup detail. Jadi mohon maaf kalau waktunya agak terambil, tapi masih boleh kita lanjutkan dengan diskusi yang lain. Nah, kira-kira masih ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oh ya udah, kalau nggak ada kita cukupkan sekian ya. Kapan offline, Dad? Siap Pak Bang. Ini belum berani ke Jakarta ini Pak Bang. Iya, baik. Orang rumahnya nggak bolehin ini. Maaf ya teman-teman, ada nyita waktu tadi. Siap. Tapi menurut saya contoh kasusnya bagus. Jadi insya Allah bisa memberikan banyak masukan ilmu juga kepada yang lain. Begitu. Ya, terima kasih itu. Siap. Yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Monggo, saya masih memperbolehkan. Selain yang menanya yang tadi. Saya Ustaz. Siap. Ini siapa? Bu Teni atau Pak Teni? Ibu. Oh ya, monggo Bu Teni, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Saya mau bertanya ini tentang saya pelaku gitu Ustaz. Pelaku atas apa? Pemodal. Bu? Saya langsung saja. Saya diajak untuk kerjasama modal. Jenengan sebagai pemodal. Halo? Jenengan sebagai pemodal. Sebagai pemodal. Oke. Saya diajak oleh saudara saya untuk membuka sebuah klinik. Gitu. Dan saya kemudian diajak sirkah gitu. Akan tetapi di sini tidak di saat ini kalau kesalahan insya Allah saya bisa menerima insya Allah Ustaz. Mohon ininya ya ilmunya gitu Ustaz. Jadi suami saya itu akhirnya uangnya uang saya. Suami saya menjadi yang memegang uangnya. Kemudian di situ ada nilai-nilai untuk pembukaan klinik gitu. Dan dia memintanya untuk dia jadikan sirkah mudharabah tadi. Jujur saya tidak paham akan sirkah mudharabah tadi dan tidak ada pembicaraan apapun hingga terjadi penyerahan uang.
dan pembangunan klinik tersebut. Begitu Ustadz. Klinik tersebut tempatnya adalah kontrak gitu selama 5 tahun gitu Ustadz. Cuman di sini syirkah mudorobahnya itu menurut saya kok nggak pas gitu, karena saya juga nggak ngerti dan dan saudara saya itu nggak pernah ketemu sama saya, bahkan hilang-hilang. Sementara pembelanjaan untuk klinik sampai pendirian surat izin klinik itu sampai keluar, ini belum ada pertemuan apapun dan tidak ada perjanjian apapun di tangan saya. Karena saya pikir waktu itu adalah saya ingin ada wadah untuk keponakan-keponakan saya yang memang berpotensi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat gitu. Mohon sebaiknya bagaimana Ustadz? Mohon Siap. Ustadz. Oke, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Teni, jenengan itu sebagai pemodal, begitu ya? Ya, Bu Teni. Terus pengelolanya itu siapa? Keponakan saya, Ustadz. Namanya siapa? Pakai inisial aja. AN. Gitu aja ya. Ini jadi pengelola. Ya, yang mengajaknya, yang merasa dia sebagai pendirinya, inisialnya TR. Ini pengelolanya ada berapa orang? 1 orang, AN saja. Si A saja. Kemudian pemodalnya juga cuma 1. Ya, saya. Oke. Maka ini melakukan syirkah mudorobah. Ya. Iya. Mudorobah atau mudah berubah. Oke. Nah, maka boleh melakukan syirkah seperti ini. Anda sebagai pemodal, dia sebagai pengelola. Ada sinyal. Gitu ya. Iya. Nah, terus ya, apa hubungannya tadi sama suami? Suami itu yang kan untuk mengatur keuangannya gitu, Ustaz. Mengatur keuangannya siapa? Jenengan atau sirkahnya? Halo. Keuangan perusahaan tersebut gitu. Dia yang mengatur keuangan perusahaan tersebut. Ini kan ada sirkah mudorobah, maka dia nanti ada bisnisnya. Bisnisnya itu buat klinik. Iya, klinik. Oke. Nah, terus suami itu jadi pegawai kliniknya? Enggak. Terus? Bendahara, Ustaz. Bendahara terhadap siapa? Jenengan pribadi atau kliniknya? Halo, Bu Teni. Suaranya nggak keluar, Bu. Ya, halo Ustadz, ini sinyalnya Masya Allah. Ya. Jenengan di daerah mana sih? Ya, lanjut. Saya di Tangerang, Ustadz. Oh, masih di Jawa kok. Siap. Masih. Ya, saya masih di Bandung, kebetulan ini ada ini di mana di Tangerang gitu, Ustadz. Ya. Siap. Oke. Sekarang suami itu posisinya sebagai apa? Suaranya nggak keluar, Bu. Kenapa, Ustaz? Suami posisinya sebagai apa? Ya, suami saya ada dengan saya, Ustaz. Iya, maksud saya di dalam sirkah ini, suami itu posisinya sebagai apa? Bendahara? Beliau yang selama pembangunan dan pendiriannya. Oke, bisa jadi beliau itu adalah wakil dari jenengan, begitu ya? Jadi wakil ya, Ustaz, jenengan, betul. begitu. Oke, maka dia tidak termasuk pegawai di kliniknya, kan? Begitu kan? Yang jadi wakilnya suami. Aduh, putus-putus, Ustaz. Aduh, ya Allah. Iya. Ya mungkin lain waktu aja kalau jenengan sudah sinyalnya bagus, bisa kita lanjutkan pertanyaannya. Jenengan ikut kelas yang mana ya? Kelas ini syirkah yang Taskif. siang, Ustaz ya? Iya, Taskif. Taskif yang Selasa.
Nggih. Ya besok bisa didiskusikan di kelas. Siap. Ya, Siap, Ustaz. moga-moga sinyalnya sudah keren. Masya Allah ya Ustaz. Afwan Ustaz, afwan semua. Nggak Siap. apa-apa. Nah, Nggih. jadi salah satu hal yang penting di dalam menarik hukum atau menerapkan hukum ya, itu adalah fahmul waqi, pendalaman fakta. Makanya kenapa saya mau menjawab apabila orangnya ada. Kenapa? Karena mendalami fakta itu hal yang penting sebelum melakukan penerapan hukum ataupun penarikan hukum. Karena kalau faktanya berubah sedikit, itu bisa berubah itu hukumnya. Gitu. Makanya harus dipahami dengan benar ya fakta-fakta tersebut. Makanya kenapa saya merequest orangnya hadir gitu. Nah, jadi mohon maaf kalau memang faktanya tidak bisa dihadirkan dengan jelas seperti tadi. Tadi itu ada yang WA saya. Bagaimana menurut jenengan mengenai trading apa sih tadi itu tanya. Trading apa gitu kan? Saya lupa. Terus saya bilang bisa yang dimaksudkan trading ini tuh apa? Saya belum paham. Bisa disampaikan bagaimana faktanya. Nah, ternyata dia bilang, nah saya juga belum paham faktanya karena saya juga ditanya orang lain, dia bilang gitu kan. Oh ya, berarti saya belum bisa menyampaikan apa-apa, dia bilang gitu. Oh dia nanya, terus saya harus menyampaikan apa ke dia? Ya mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan apa-apa karena ini pertanyaannya. Maaf mengganggu, mau ada teman bertanya terkait trading jual beli emas, apakah boleh? Katanya syariah juga. Nah, terus saya tanya, Afwan, maksudnya trading emasnya itu yang bagaimana? Kalau jual beli emas ya memang boleh kan, hukum asalnya kan. Terus saya sampaikan mungkin bisa diperjelas. Nah itu saya juga tadi juga minta untuk lebih jelasnya belum dijawab. Nah maka nggak ada yang bisa disimpulkan apa-apa dalam hal ini. Terus saya bilang ini kalau ngasih jawaban terus gimana, Tat? Ya saya bilang, Afwan, kalau belum ada faktanya, ya memang belum bisa ditarik kesimpulan apa-apa. Jangan memaksakan menyampaikan pendapat kalau memang tidak memahami fakta. Khawatirnya salah dan berdampak. Saya bilang gitu. Oh, gitu. Seperti itu. Makanya pendalaman fakta itu penting. Oke, boleh satu lagi, Pak Komarudin Wahab mau bertanya, silakan. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan di properti Ustaz. Misalnya begini, Bang, saya beli lahan Ustaz ya, katakanlah misalnya harganya 1 hektar 1 miliar. Ya. Nah, terus dalam perjalanannya dalam perjalanannya katakanlah misalnya Ustaz saya sudah bayar lahannya orang tadi misalnya 100 juta. Lalu dalam perjalanannya saya butuh bersirkel dengan orang, ya, supaya memperlancar bisnis tersebut. Nah, di awal tadi kan saya sudah keluar biaya-biaya Ustaz, misalnya biaya perizinan, operasional, memulai ya. Cuma saja untuk memperlancar ini bisnis ini saya butuh orang masuk sebagai nusirkan. Pertanyaannya Ustaz ya, bisakah misalnya nih lahan tadi ini yang kami misalnya beli misalnya 1 miliar ya, kami hitung misalnya 1,1 miliar, kemudian mengajak orang bersirka, orang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Itu Ustaz. Oke, diulangi dulu. Jadi dengan beli tanah gitu ya? Iya Ustaz, misalnya saya beli tanah 1 miliar. 1 miliar. Saya sudah panjar ya, sudah ya Bang. Ya, sudah tempo lah. Nah, terus tempo. itu kan tanah tadi misalnya 100.000 dengan kapling-kapling begitu tanahnya. Kapling. Nah, misalnya bisa ke ini lahan tadi misalnya saya ajak orang, beberapa orang misalnya dengan saya mengambil margin ya sebelum aja bersihkan. Karena kan di awal tadi kan saya beli sendiri. Kemudian untuk memperlancar ini
mempercepat penyelesaian tanah kepada pemilik lahan dan memperlancar juga bisnisnya, saya butuh orang masuk bersirkah. Pertanyaan Ustaz, bisa kata misalnya itu lahan yang seperti 100.000, saya dihitung misalnya 110.000 misalnya, ya, mengambil keuntungan, ya, sebelum baru saya tawarin orang bersirkah. Itu Ustaz. Oke. Jadi yang mau jenengan sirkahkan itu seluruh tanahnya atau sebagian saja? Iya, misalnya seluruhnya Ustaz, misalnya atau sebagiannya. Artinya Ya tadi hanya kalau seluruhan jenengan nanti ini masih sendirian ini jenengan. Tanahnya ini belinya sendirian. Bisnis sendirian. Sendirian ya. Oke. Ya. Maka kalau memang seluruhnya jenengan nanti bisa jadi pengelola plus pemodal. Modal jenengan adalah tanah ini. Iya Ustaz. Oke, maka tanahnya misalnya nilainya 1 M. Nah, nanti nyari pemodal. Iya. Ya, monggo misalnya 500 juta. Ya. Nah, maka total modal sekarang adalah 1,5 M begitu. Ya. Udah nanti terhadap semua hal di sini itu menjadi milik bersama. Nanti dia dapat bagi hasilnya. Oh gitu Ustaz ya. Ya kalau sirkah dampaknya bagi hasil, nggak bisa nyari margin. Kalau mau nyari margin jual beli. Iya iya. Jadi itu tadi Ustaz, berarti saya bisa dianggap memiliki modal 1 miliar. Pak Pengham. Iya, bahkan kalau dari tanah ini, terus jenengan sudah bangun-bangun tuh, bahkan ngurus sertifikat. Ya. Kan ada nilai-nilai tuh. Nah, jenengan masukin berapa nilai-nilai itu. Kalau ternyata habis 200 juta, boleh sebenarnya total modal jenengan itu 1,2 juta. Oh iya Ustaz, baik Ustaz. Karena kan meningkatkan harga apa yang jenengan lakukan itu. Betul. Termasuk misalnya jenengan udah buat jalannya dulu, aspal. Nah itu dihitung juga boleh. Nanti nilai tanahnya, tetap objeknya itu sebenarnya cuma nilai tanah ini, tapi nilainya naik gara-gara apa-apa yang telah jenengan masukkan itu. Oh iya iya. Nah atau opsinya jenengan itu menciptakan per coupling itu boleh. Iya, jadi Ustaz. tidak harus nyari yang 500 juta langsung. Jauh biar per coupling aja Ustaz bisa ya. Iya, tapi kan yang disirkahkan ini, maka yang hubungannya dengan si A misalnya adalah sirkah 1. Ini udah hubungannya segini. Nanti yang tanah sini ini dengan si B. Ini terjadi sirkah 2. Maka nggak boleh kalau di sini yang kejual, ya di sini yang kejual, kok ini juga dapat bagi hasil, nggak bisa karena yang disirkahin cuma yang ini. Begitu Pak. Iya iya. Baik Ustaz, paham Ustaz. Syukur Ustaz. Afwan. Siap, karena sudah cukup malam, maka kita akhiri dulu. Kira-kira gimana Dokter Sirkah malam ini? Apakah bermanfaat? Pada dengerin toh, kirain pada tidur. Mantap, luar biasa. Oh, bilang mantapnya sambil ngemil ya, mantap Pak. Gitu. Mantap Pak. Ini belum minum ya dari tadi ya. Ada camilannya. Gak ada yang ngingetin sih. Oke, untuk menambah brand dari Bisyarah, saya berharap yang lain berkenan untuk ikut foto bersama. Ya, mohon untuk membuka videonya, untuk voice-nya mungkin bisa di-off-kan dulu. Ya. Untuk voice-nya mohon di-off-kan dulu, tapi videonya dinyalakan, kita akan foto bersama untuk bisa dipublish nanti di media sosial. Ya. Siap, monggo yang mau membuka videonya silahkan, saya tunggu biar maksimal. Atau gimana nih? Ya. Oh, Bu Teni kalau bagian foto sinyalnya bagus ya. Bagian untuk ngomong susah. Siap, nggak apa-apa Bu Teni. Yang penting selalu semangat. Oke, sudah semua ini? Ya. Oke, saya foto dulu ya. Ada dua ini apa namanya? Halaman ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Saya dulu di
Monggo yang untuk page 2, 1, 2, 3. Oke. Nah, nanti saya akan share di grup dan monggo kalau yang berkenan untuk bisa share di acara di sosmednya. Oh iya, sama satu lagi, ada info dari kami, ya, mohon waktunya sedikit. Tadi di mana? Sebentar. Tadi di mana filenya ya, Mas Ren? Sebentar, saya agak lupa. Oke, mungkin next saja nanti akan dibagi di grup ya. Insya Allah kita ya, jadi Bisyarah itu tidak hanya mengenai muamalah, tapi juga mengenai marketing. Oke, mengenai marketing. Jadi insya Allah akan ada kelas marketing. Ini insya Allah workshop 2 hari secara online. Pematerinya ada rekan saya, Coach Alfian Rendra bersama juga Coach Wildan dari Bogor. Nah, ini memang juga lebih kepada properti. Jadi nanti silahkan nanti akan di-share info-infonya. Ya, dan yang bagi yang berminat silahkan mengikuti. Oh, ini sebentar. Ya. Kelas besok tetap ya, Tan? Nah, ada sekolah manajer marketing. Sebentar. Nah, ini di sini ya. Nah, kami ada sekolah manajer marketing. Ya, ini insya Allah yang ngisi adalah Coach Alfian Rendra dan Coach Muhammad Wildan. Ya, jadi bagi Anda yang punya bisnis, ya, dan Anda butuh manajer marketing, atau Anda sendiri mau menjadi manajer marketing. Nah, insya Allah dari mengikuti acara ini bisa banyak ilmu yang didapatkan. Nah, ada 17 winning formula, nanti banyak materi-materinya, ya. Dan khusus untuk member itu dikasih harga 490. Ini 2 hari dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan akan ada rekamannya. Nah, ini harganya sebenarnya di umumnya 590 ya, itu sudah dipotong-potong. Dan ini juga kalau khusus member jadi 490. Nah, monggo nanti akan diinfokan lebih lanjut di dalam grup. Silahkan yang berminat untuk ikut karena insya Allah ilmunya sangat banyak ya, dan bagus sekali, insya Allah sangat dibutuhkan untuk marketing ya. Begitu dari saya. Matur nuwun atas waktunya dan semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita terus membantu dakwah syariah Islam agar bisa terus menggema dan kesadaran terhadap bisnis syariah itu juga menjadi utama. Begitu dari saya. Matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Sorry, mohon maaf lupa. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Begitu dari saya. Matur nuwun, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Komarudin, Pak Alba. Siap untuk yang panduan sirkah, insya Allah besok Selasa kita kelas. Semangat ya, yang dari kelas tasbih. Siap, Mas Aris Depok, matur nuwun Pak Mangku, Pak Syahril Azhari, matur nuwun rekan-rekan semua. Assalamualaikum.